Anak Jakarta yang sering melintas di sekitar Jalan Matraman pasti pernah melihat gedung yang satu ini. Ya, inilah Gereja Koinonia. Gedung berkelir krem kekuningan ini terlihat begitu menyita perhatian. Selain karena lokasinya yang strategis di ujung Jalan Matraman, gereja ini juga memiliki keunikan dari segi arsitekturnya yang bernuansa klasik ala abad ke-5, persis seperti Kapel Galla Placidia di Italia. Dari segi historis, gereja yang berdiri sejak tahun 1911 ini menjadi saksi dari kentalnya pengaruh penyebaran agama Kristen Protestan di Batavia. Ya, pengaruh tersebut berasal dari kedudukan kolonial Belanda yang membawa misi gospel atau penyebaran agama Kristen Protestan di tanah jajahan. Hal ini diperkuat pula dengan kedatangan Mester Cornelis Senen, seorang tuan tanah dan guru agama Kristen. Di sekitar Senen dan Jatinegara, Mester Cornelis mendirikan sekolah dan memimpin peribadatan umat Kristiani dalam bahasa Portugis dan Melayu. Adolf Heken dalam buku Gereja-Gereja Tua di Jakarta menyebutkan, setelah kematian Mester Cornelis, sosoknya diabadikan sebagai nama wilayah kawasan Senen dan Jatinegara. Hingga kini pun masih banyak warga Jakarta yang masih menyebut dua kawasan ini dengan sebutan Mester. Selain namanya yang abadi, semangat Kristiani Mester terus dilestarikan dengan berdirinya Gereja Tua pada tahun 1889. Gereja Koinonia yang saat ini kita lihat adalah versi renovasi dari Gereja Tua tersebut. Oh ya, anak Jakarta, sebelum bernama Koinonia, gereja ini awalnya bernama Bethel Kerk di bawah naungan The Protestant Kerk in Netherlands Indie atau Indies Kerk. Puas melacak sejarah, sekarang kita amati keunikan arsitekturnya ya, anak Jakarta. Bentuk denah gereja dipengaruhi aturan geometri yang terdiri dari 5 ruangan, 1 ruang utama gereja dan 4 beranda atau porch dengan bentuk sama di keempat sisi gereja. Porch tersebut menempel sejajar dengan ruang tangga. Bagian atap gereja terlihat berbentuk 5 segi 4 yang berjumlah 5. Di bagian atap terdapat masing-masing ruang tangga dan 1 atap yang menjadi bagian ruang utama. Tapi sayang sekali, kita tidak bisa naik ke ruangan atap di lantai 3 ini karena menurut pengurus gereja, lantainya sudah rapuh dan rawan rusak. Ada yang sangat unik nih, anak Jakarta. Jika dilihat dari dalam gereja, maka kaca jendela ini terlihat berwarna kuning kehijauan, tapi kalau dilihat dari luar gereja, maka terlihat putih. Meski tanpa filosofi tertentu, tapi ini menjadi salah satu keunikan arsitektur khas kolonial Belanda yang mengundang decak kagum. Sementara di bagian altar gereja, ada kaca patri bergambar tangan yang sedang berdoa. Gambar pada kaca patri ini selaras dengan makna dari nama gereja, yaitu Koinonia yang berarti persekutuan. Kedua elemen tersebut berpadu dan membentuk filosofi bahwa gereja Koinonia adalah persekutuan umat Kristiani yang sedang berdoa. Anak Jakarta mungkin penasaran, apakah masih ada barang asli peninggalan gereja sejak pertama kali berdiri? Ya, ternyata 4 kursi panjang di atas altar ini adalah jawabannya. Kursi-kursi ini digunakan untuk paduan suara yang mengiringi doa-doa saat kebaktian. Sementara benda lainnya sudah tak lagi orisinal karena termakan usia. Di masa pandemi, ibadah kebaktian berlangsung online melalui kanal media massa, sementara jika offline, gereja Koinonia mampu menampung sekitar 300 jemaat. Latar belakang para jemaat yang datang dari beragam latar suku membuat gereja ini hanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Meski memiliki riwayat panjang akan sejarah umat Kristiani, namun gereja Koinonia tidak hanya melayani umat seiman, melainkan juga turut bersumbangsi kepada lingkungan sekitar. Setiap kali banjir merendam rumah warga Kebon Pala misalnya, gereja Koinonia terbuka bagi para pengungsi. Pihak gereja mempersilahkan warga untuk tinggal sementara hingga air banjir surut dan para jemaat gereja bahu-membahu memberikan pembekalan makanan. Dalam peristiwa banjir tersebut, bahkan pernah ada warga pengungsi yang terpaksa melahirkan di dalam gereja. Wajah toleransi gereja Koinonia sebagai ikon Jatinegara semakin terlihat saat perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha.
Jagat maya berdecak kagum dengan pemandangan syahdu ini, di mana ruas jalan di depan gereja Koinonia dipenuhi oleh umat Islam yang sedang menjalankan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Menurut pihak gereja, pemandangan seperti itu selalu terlihat setiap tahunnya. Bahkan pihak gereja mempersilahkan umat Islam untuk menggunakan keran air dan halaman gereja jika ruas jalan dirasa kurang cukup untuk menampung umat. Salut sekali ya anak Jakarta. Meski masih terlihat kokoh walau sudah 111 tahun berdiri, beberapa bagian gedung gereja seperti atap loteng misalnya, terlihat mengalami kerusakan. Kabar baiknya per Juni 2022, gereja yang sudah berstatus bangunan cagar budaya berdasarkan keputusan Gubernur nomor 510 tahun 2018 ini akan direvitalisasi sepenuhnya. Proses revitalisasi akan mengikuti pedoman revitalisasi cagar budaya Pemprov DKI Jakarta. Pihak gereja akan bahu-membahu membantu dan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk merevitalisasi bangunan gereja agar kembali kokoh dan mengembalikan rupa gereja seperti semula. Setelah direvitalisasi, wajah gereja Koinonia akan terlihat semakin indah sebagai rumah ibadah umat Kristiani dan ikon toleransi yang harmonis di Jatinegara.